Halo teman-teman Australian, kembali lagi sama aku Astrid di channel yang selalu bikin bulu kuduk merinding, tapi juga bikin kalian penasaran. Malam ini kita bakal nyemplung ke sebuah kisah yang bikin Jakarta di era 1980-an jadi bahan omongan. Judulnya Misteri Bayang-Bayang di Rumah Kapal. Jadi siapin kopi, matiin lampu, dan dengerin cerita ini baik-baik. Karena ini bukan cuma soal hantu, tapi juga tentang rahasia yang tersimpan di balik tembok rumah tua yang legendaris. Yuk, kita mulai. Bayangin Jakarta di tahun 1983, jalanan belum seramai sekarang. Lampu neon masih jadi barang mewah, dan di sudut-sudut kota masih banyak roma-roma tua yang menyimpan cerita. Di sebuah gang sempit di daerah Tanjung Priok, ada sebuah rumah yang bikin orang-orang berbisik setiap lewat. Bentuknya aneh, mirip kapal, dengan atap melengkung dan jendela-jendela kecil yang kayak lubang intip di badan kapal. Orang-orang setempat menyebutnya rumah kapal. Konon, rumah ini dibangun di awal 1900-an oleh seorang kapten Belanda yang kangen sama laut. Katanya sih, dia bikin rumah ini supaya merasa kayak masih di atas kapal, meski udah pensiun. Tapi setelah kapten itu meninggal entah karena apa, ceritanya kabur, rumah ini mulai dikenal angker. Warga bilang, setiap malam, terutama pas bulan purnama, ada sosok tinggi besar, mirip kelelawar raksasa, mondar-mandir di sekitar rumah. Bayangannya lelet, gerakannya aneh, kayak bukan manusia. Dan yang bikin merinding, kadang-kadang ada suara tawa pelan, tapi gak jelas dari mana asalnya. Di tahun 1983, rumah ini udah ditempati oleh beberapa keluarga yang datang silih berganti. Tapi gak ada yang betah lama. Mereka blank. Tiap malam selalu ada suara langkah berat di loteng, padahal lotengnya kosong. Jendela-jendela sering berderit sendiri. Dan yang paling serem, bayangan sosok itu selalu muncul di kaca jendela, meski gak ada orang di luar. Disinilah cerita kita mulai teman-teman. Kita bakal ikutin kisah seorang pria biasa bernama Genta, yang tanpa sengaja terseret ke dalam misteri rumah ini. Kalian udah siap? Ayo kita masuk. Genta, 32 tahun, adalah tipikal pekerja kantoran di Jakarta tahun 80-an. Dia kerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan pelayaran di Tanjung Priok. Orangnya logis, gak gampang percaya cerita mistis, dan selalu bilang, kalau nggak lihat sendiri, buat apa takut? Rambutnya selalu disisir rapi. Kemeja lengan pendeknya sedikit kusut karena lembur, dan dia punya kebiasaan ngelupas cat pulpen pas lagi mikir. Genta tinggal di sebuah kamar sewa di rumah kapal karena harganya murah dan dekat sama kantor. Tanggal 12 Maret tahun 1983, Genta baru pindah ke rumah itu. Malam pertama, dia nggak ngerasa apa-apa. Rumah tua, bau kayu lembab, dan tetangga yang agak pendiam, tapi biasa aja buat dia. Paling cuma rumah tua yang butuh renovasi, katanya dalam hati, sambil nyalain radio transistor kesayangannya, yang cuma bisa nyanyi lagu-lagu Ebit G. Ade. Tapi, seminggu setelah pindah, tepatnya malam tanggal 19 Maret tahun 1983, Genta mulai ngerasa ada yang gak beres. Malam itu, dia lembur di kamarnya, ngerjain laporan keuangan. Jam udah menunjukkan jam 23:30, dan suasana di rumah sepi banget. Tiba-tiba, dia dengar suara tut, 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 kayak langkah kaki berat dari loteng. Awalnya, dia pikir itu tetangga, tapi pas dia ingat, loteng itu dikunci dan gak ada yang boleh masuk. Dia coba abaikan, tapi suara itu makin jelas, kayak seseorang jalan pelan, tapi bawa beban berat. Genta, yang tadinya santai, mulai ngerasa jantungan. Dia matiin radio, dan suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Hening, tapi pas dia balik ngerjain laporan, dia ngerasa ada yang ngeliatin dari jendela. Dia melirik, dan di kaca jendela yang buram,
dia lihat bayangan tinggi, besar, dengan sayap lebar kayak kelelawar. Jantung Genta kayak mau copot. Dia buru-buru ke jendela. Tapi pas dia buka, gak ada apa-apa di luar. Cuma pohon pisang yang bergoyang pelan kena angin. Malam itu, Genta gak bisa tidur. Dia ngerasa ada yang gak beres dengan rumah ini. Tapi sifat logisnya bilang, mungkin cuma capek. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai datang silih berganti. Seminggu kemudian, 26 Maret tahun 1983, Genta ngobrol sama tetangganya, Bu Yanti, seorang ibu rumah tangga yang udah tinggal di rumah kapal selama 3 tahun. Bu Yanti orangnya ramah, tapi matanya selalu kelihatan cemas setiap ngomongin rumah ini. Dia cerita, sosok bayangan itu udah lama jadi omongan warga. Banyak yang lihat tinggi, besar, kayak kelelawar, tapi gak jelas wajahnya. Kalau bulan purnama, dia suka muncul. Genta cuma nyengir kecut. Dia gak mau percaya, tapi dalam hati, dia mulai goyah. Apalagi malam-malam berikutnya, gangguan makin sering. Suara langkah berat itu muncul hampir tiap malam. Selalu sekitar jam 11 malam kayak otat. Kadang, dia juga dengar suara ketukan pelan di pintu. Tapi pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Yang bikin dia makin gak nyaman, setiap kali dia kerja di meja dekat jendela, dia ngerasa ada yang berdiri di belakangnya. Tapi, pas dia noleh, gak ada apa-apa. Puncaknya terjadi pada malam tanggal 5 April 1983. Malam itu bulan purnama. Jakarta terasa lebih sepi dari biasa. Genta lagi ngerjain laporan yang deadline-nya besok pagi. Tiba-tiba, lampu di kamarnya kedip-kedip, padahal listrik di rumah stabil. Dia coba abaikan, tapi tiba-tiba dia dengar suara tawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa pelan, dalam, kayak dari tenggorokan yang gak manusiawi. Suara itu kayak datang dari mana-mana, tapi juga gak jelas arahnya. Dia buru-buru nyalain senter. Kebiasaan dia bawa senter karena listrik Jakarta sering mati, dan keluar kamar buat cek. Di lorong rumah, gelap banget. Cuma ada cahaya bulan yang masuk lewat jendela. Dan di ujung lorong, dia lihat bayangan itu lagi. Tinggi, besar, dengan sayap yang lelet bergerak di dinding. Genta gak berani gerak. Dia cuma berdiri, pegang senter yang tangannya udah gemetar. Bayangan itu perlahan menghilang. Tapi suara tawa itu masih terdengar, samar, kayak ngejek. Malam itu, Genta gak balik ke kamar. Dia nginap di ruang tamu, sambil bersenandung kecil buat nenangin diri. Tapi, dia tahu, dia gak bisa lari dari misteri ini. Keesokan harinya, 6 April 1983, Genta ceritain pengalamannya ke Bu Yanti. Ibu tetangga itu cuma menghela napas panjang. Mas, coba cek loteng, katanya. Katanya, di situ ada barang-barang tua peninggalan Kapten Belanda. Mungkin ada petunjuk. Genta awalnya ragu. Loteng itu dikunci, dan pemilik rumah PHC Haji Umar gak pernah kasih izin siapapun masuk. Tapi, rasa penasaran dan ketakutan bercampur bikin Genta nekat. Malam itu, dia pinjem kunci dari Pak Haji, dengan alasan mau cek kebocoran atap. Pak Haji, yang orangnya agak cuek, cuman ngasih kunci sambil bilang, hati-hati, Mas, banyak debu di situ. 7 April 1983, Genta naik ke loteng sendirian. Lotengnya gelap, penuh sarang laba-laba, dan bau kayu lapuk. Di sana, dia nemuin tumpukan barang-barang tua, peti kayu, buku-buku usang, dan sebuah lukisan besar yang ditutup kain lusuh. Genta tarik kain itu, dan di depannya muncul lukisan seorang pria tua berpakaian seragam kapten laut. Wajahnya serius, matanya tajam, kayak ngeliatin langsung ke jiwa Genta. Di latar lukisan, ada gambar kapal yang mirip banget sama bentuk rumah ini. Yang bikin Genta merinding, di sudut lukisan, ada bayangan samar, tinggi, besar,
dengan sayap lebar. Mirip banget sama sosok yang dia lihat di jendela. Genta buru-buru tutup lagi lukisan itu dan turun dari loteng. Jantungannya kayak mau copot. Malam itu, dia gak bisa tidur, mikirin lukisan itu. Apa hubungannya sama gangguan yang dia alami? Genta ceritain penemuannya ke Bu Yanti, dan ibu itu langsung bilang, itu pasti benda keramat mas, harus dimusnahin. Genta, yang masih gak percaya hal-hal mistis, awalnya gak setuju. Tapi, setelah berminggu-minggu diganggu bayangan dan suara tawa, dia akhirnya setuju. Dia gak mau ambil risiko. Pada tanggal 15 April 83, Genta dan Bu Yanti dibantu dua tetangga lain bawa lukisan itu ke halaman belakang rumah. Mereka bakar lukisan itu di bawah sinar bulan purnama. Api cepat melahapkan vas tua itu. Dan anehnya, asapnya gak biasa gelap, pekat, kayak bawa bayangan yang bergerak-gerak. Genta ngerasa bulu kuduknya berdiri. Tapi dia coba tetap tenang. Setelah lukisan itu jadi abu, gangguan di rumah berhenti. Gak ada lagi suara langkah berat, gak ada bayangan di jendela, gak ada suara tawa. Genta ngerasa lega, tapi juga bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah lukisan itu beneran menyimpan roh atau cuma kebetulan? Tapi, cerita gak berhenti di situ teman-teman. Setiap malam, bulan purnama, warga sekitar masih dengar suara tawa samar dari arah rumah kapal. Gak sejelas dulu, tapi cukup bikin orang takut lewat gang itu malam-malam. Genta sendiri pindah dari rumah itu. Sebulan kemudian, pada Mei 1983, karena gak tahan sama cerita-cerita warga. Tapi, dia gak pernah lupa pengalamannya. Dan sampai dia ceritain ke temen-temen kantornya, dia selalu bilang, ada hal-hal yang gak bisa dijelasin sama akal. Sampai sekarang, tahun 2025, rumah kapal di Tanjung Priok masih berdiri, meski udah makin tua dan nyaris roboh. Warga setempat bilang, sosok bayangan itu masih sesekali muncul, terutama di malam bulan purnama. Ada yang bilang itu roh Kapten Belanda yang gak tenang. Ada juga yang bilang itu makhluk lain yang terikat sama rumah itu. Tapi, gak ada yang tahu pasti. Yang jelas, cerita ini ninggalin kita dengan banyak pertanyaan. Apa sebenarnya sosok itu? Kenapa lukisan itu kayak punya kekuatan? Dan kenapa suara tawa itu masih terdengar meski lukisan udah dibakar? Mungkin teman-teman ada rahasia yang lebih dalam yang belum terungkap. Nah, teman-teman Australian, itu tadi kisah misteri beang-beang di rumah kapal. Cerita ini ngingetin kita bahwa kadang hal-hal yang gak kita pahami bisa bikin kita takut, tapi juga bikin kita penasaran. Genta, dengan segala logikanya, akhirnya belajar bahwa ada hal-hal di dunia ini yang gak selalu bisa dijelasin sama angka-angka di laporan keuangannya. Dan mungkin itulah yang bikin hidup ini menarik, misteri yang bikin kita terus bertanya. Sebelum aku tutup, aku mau kasih dua kutipan yang bikin kita mikir. Pertama, kadang ketakutan kita bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena apa yang kita gak pahami. Kedua, bayangan mungkin cuma ilusi, tapi misteri di baliknya bisa nyata. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi di channel Australian biar gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Kalau kalian punya cerita misteri dari daerah kalian, share dong di kolom komentar. Aku Astrid, pamit dulu. Sampai ketemu di misteri berikutnya. Stay curious and stay spooky.